Nah, selanjutnya, karena dunia semakin maju itu, jadi hubungan dokter dan pasien yang tidak sederhana itu, jadi dianggap medical ethic atau etika kedokteran yang tadi sudah kita bahas sebelumnya itu ternyata nggak cukup karena manusianya sekarang aspeknya sudah makin banyak dan juga adanya perkembangan ilmu pengetahuan itu membuat kita membutuhkan suatu bidang ilmu yang ternyata tidak hanya ilmu medis dan ilmu etik saja. Nah, pada tahun 1927 itu dikeluarkanlah istilah bioetik. Bioetik ini merupakan suatu sains yang dimana ini adalah ilmu yang melihat manusia dari segi segala macam dimensinya. Jadi bioetik itu tidak hanya berbicara manusia sebagai makhluk yang terdiri dari sel-sel, jaringan, sistem organ gitu kan. Lalu juga dia tidak melihat bahwa manusia itu hanya dari sisi medis. Ya kalau misalnya terjadi injury akan seperti ini, lalu keluar interleukin akan seperti itu tidak. Tapi juga melihat dari sisi yang lain. Sisi yang lainnya misalnya manusia sebagai makhluk sosial, ketika dia dilihat sebagai makhluk sosial, berarti kan dia punya, bisa jadi dalam keluarganya dia jadi ayah kah, atau misalnya dalam satu tempat dia jadi istri kah, atau dia jadi anak kah gitu kan. Lalu juga misalnya dia menganut agama tertentu gitu kan, ada sesuatu dari kepercayaannya yang mungkin ini akan berpengaruh pada terapi yang akan kita berikan gitu kan. Juga dia dari sisi ekonomi nih yang sekarang di seluruh dunia sangat isunya sangat kuat gitu ya. Belum lagi dari segi yang lain, eh, dari segi banyak hal. Nah, bioetik ini mencoba merangkum itu. Jadi ini adalah cabang ilmu yang melihat manusia dari berbagai dimensinya. Nah, bioetik ini kan dia memang lahirnya dari medical ethic, sehingga prinsipnya pun ini menggunakan prinsip-prinsip medical etik yang mungkin sudah kalian pahami ya. Ada 4 prinsip etik apa aja? Apa aja 4 prinsip etik? Yuk, apa aja yuk? Izin menjawab dok. Silakan Muaz. Uh, ini yang saya tahu beberapa itu kayak otonomi, beneficence, otonomi. Itu aja dok. Iya, terima kasih ya sudah mencoba. Baik, memang di beberapa negara otonomi memang didahulukan. Namun banyak bioetician yang menyepakati bahwa untuk di medical ethic, prinsip yang pertama adalah non malefisien. Kenapa non malefisien? Karena semua tindak tanduk dokter, semua keputusan dokter itu pasti tindakan yang membahayakan untuk pasiennya itu paling sedikit. Jadi yang paling sedikit memberikan bahaya untuk pasien ya, atau do no harm. Nah, lalu yang kedua itu adalah beneficent. Pasti pilihan tindakannya itu adalah tindakan yang paling banyak manfaatnya. Lalu selanjutnya adalah justice. Ya, jadi kita akan kita akan perlakukan semua pasien itu sama. Ya. Jadi bukan berarti karena sekarang nih sedang naik-naiknya eh, beauty privilege misalnya, kita ingin mengobati seseorang yang lebih cantik dulu dibandingkan dengan orang yang dianggap kurang cantik di mata kita. Tidak seperti itu, dokter tidak seperti itu ya. Atau misalnya karena ada yang lebih mempunyai jabatan gitu kan, kita akan memilih seseorang yang punya jabatan dulu sebelum kita obati yang lainnya. Tidak seperti itu. Jadi kita punya medical etik yang nantinya akan menjadi bioetik yang kita pegang ya. Oke. Nih, ini Potter adalah bapaknya bioetik ya. Jadi dia mengatakan bahwa dalam artikelnya yang berjudul Perspective in Biology and Medicine, Bioethic the Science of Survival ya.
Nah, ini dia mengatakan bahwa saya mengambil posisi bahwa ilmu pengetahuan mengenai kelangsungan hidup harus dibangun atas dasar ilmu biologi dan diperluas melampaui batas-batas tradisional yang harus mencakup unsur-unsur ilmu sosial dan kemanusiaan yang paling esensial dengan penekanan khusus kepada filsafat dalam arti yang sempit yakni cinta atas kebijaksanaan. Nah, maksudnya adalah dari zaman dahulu tuh ilmu tuh terbagi-bagi. Jadi kayak dulu misalnya ada ini mah eksak, ini mah ilmu sosial gitu kan. Ini mah ilmu apalah itu nggak, ini mah art gitu ya. Nah itu nggak bisa disatukan katanya. Nah kalau eh, Potter ini mengatakan bahwa dalam bioetik nih, bioetik kan sebetulnya dianggap sebagai ilmu yang bisa menjaga manusia dan kelangsungan hidupnya. Kenapa dikatakan manusia dan kelangsungan hidupnya? Karena kalau misalnya kita belajar biologinya saja, misalnya, jadi kita akan melihat, oh kalau begitu, misal nih, misal kalau begitu, saya merasa bahwa saya adalah keturunan dengan apa, dengan banyak keunggulan misalnya. Saya keturunan bibit unggul, misal. Saya ingin punya anak yang bibit unggul juga. Kalau saya menikah dengan seseorang yang bisa jadi keunggulannya tidak seperti saya, maka keturunan saya akan menjadi lebih tidak unggul. Begitu kan kira-kira. Jadi saya ingin, ya sudah, saya mau memperbanyak diri sendiri aja gitu kan. Saya mau bikin bikin penelitian nih supaya saya bisa memperbanyak diri misalnya. Nah, tapi kan itu mungkin tidak bisa diterima dari sisi sosial gitu kan. Nah, kalau dia lahir nanti anaknya bapaknya siapa gitu kan? Yang memberikan pengetahuan misalnya tentang kepemimpinan siapa? Yang memberikan nanti pengetahuan tentang keseimbangan hidup siapa? Dan menanamkan nilai-nilai ketuhanan siapa gitu kan? Nah, jadi eh, bioetik menjaga itu ya, menjaga supaya manusia tetap jadi manusia. Atau misalnya seperti zaman perang zaman dahulu. Dan nih ini ada tawanan perang nih, tawanan perang kan, ya udah namanya juga tawanan perang gitu kan, kita pakai aja badannya, misal untuk dulu kan mengukur tekanan darah caranya gimana, dipenggal gitu kan, dipenggal lalu darah yang muncratnya itu gitu ya dari leher itu diukur berapa tekanannya gitu kan. Atau misalnya vaksin, iya zaman dulu begitu itu terjadi. Nah vaksin misalnya, ya udah nih gitu kan, untuk uji coba vaksin gitu kan. Kalau sekarang kan karena memang udah ada kasusnya. Kalau dulu kan wah dibikin sakit dulu tuh, dibikin sakit dulu baru dibuat vaksinnya. Gitu kan. Dan sebagainya yang itu bisa mematikan rasa kemanusiaan gitu kan. Melihat manusia yang satu lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang lain. Jadi harus ada ilmu yang menjaga itu gitu. Nah, bioetik ada di sana. Jadi kalau kita simpulkan eh, bioetik ini merupakan jembatan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan filsafat. Filsafat itu artinya apa? Cinta dengan kebijaksanaan. Arti kata sederhananya itu filsafat. Cinta akan kebijaksanaan. Jadi mana yang paling bijaksana? Ya. Bijaksana itu artinya pertimbangannya banyak. Yang dipertimbangkan banyak, tidak hanya satu sisi. Contoh nih, ada orang kalau dia tidak cinta filsafat, dia tidak bijaksana. Misalnya dia suka merokok nih, dia suka merokok, tapi dia harus pergi naik kendaraan motor misalnya, atau misalnya pakai pakai mobil lah boleh. Oke, karena saya pengen ngerokok nih, saya ngerokok aja. Terus udah gitu, asapnya dibuang di luar. Padahal di luar lagi ada orang lain yang menggunakan motor, gitu kan? Yang dimana pandangannya sangat menentukan keselamatannya. Abunya masuk tuh, abu rokok yang panas itu ke matanya. Kecelakaan lah dia di belakang mobil tersebut, padahal mobilnya maju terus, mobil yang melakukan maju terus. Itu ciri-ciri memang eh, sifat-sifat manusia ya, dengan kemanusiaannya yang mulai berkurang. Kalau misalnya dia bijaksana, hindarkan filsafat gitu ya. Nah, sebelum dia merokok mungkin dia akan berpikir dulu, ini ntar abunya kena orang nggak ya gitu. Jadi dia akan berhenti dulu, cari tempat yang aman, nggak ada anak-anak, nggak ada orang lain. Ya kalau bisa asapnya dia telan sendiri gitu kan. Nah, lalu selanjutnya bioetik ini kelahirannya didorong oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menyingkirkan manusia sebagai pusat perkembangannya.
Jadi kalau kita lihat nih, banyak hal kan sekarang yang sudah digantikan, manusianya sudah digantikan. Misalnya, kalau kamu bawa kendaraan nih, masuk ke dalam tol, ketemu sama penjaga gate-nya, kan udah banyak yang nggak ada ya. Kamu ketemunya dengan alat untuk nempelin kartu kan. Nah, itu salah satu hal yang sederhana yang bisa menggantikan manusia. Bayangkan nanti kalau misalnya ini tidak dijaga, bisa nggak robot misalnya melakukan diagnosis, gitu kan? Kalau misalnya kalau kamu melihat bahwa manusia itu hanya secari kertas yang isinya kasus dengan simptom, mungkin bisa jadi digantikan oleh alat. Tapi kan manusia tidak seperti itu ya. Manusia lebih kompleks daripada alat sebagai detektornya gitu. Oke, lalu selanjutnya dia tempat berkumpul atau tempat nongkrong gitu ya, tempat bertemu berbagai ilmu pengetahuan untuk membicarakan manusia. Jadi pokoknya kalau ada ilmu yang berhubungan sama manusia itu pasti ada hubungannya dengan bioetik ya. Jadi di sini tujuannya balik lagi bahwa bagaimana ini caranya supaya manusia bisa survive dari sekarang sampai masa yang akan datang. Nah, lalu dari sejak lahirnya nih bioetik itu sifatnya dia multidisiplin dan transdisiplin. Jadi saling masuk. Kan kalau multidisiplin itu satu gitu ya. Nah, kalau transdisiplin itu jadi dia antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain tuh saling masuk gitu. Ada irisannya, blended ya. Nah, yang menjadi objeknya adalah dalam ilmu bioetik ini manusia dan alam semestanya. Oke, bioetik ini dari segi disiplin ilmu ya, dia masuk ke dalam bagian filsafat, khususnya filsafat terapan yaitu etika. Nanti kalau misalnya kalian mau belajar filsafat lebih jauh, nanti bisa mengambil elektif ya, kuliah elektif filsafat boleh. Nah, namun bioetik ini bukan sembarang etika ya, karena dia cabang etika sekali lagi yang berbicara mengenai hidup manusia dengan dunia dan alam semesta. Nah, karena itu bioetika itu adalah suatu etika terapan. Ya, jadi bukan etika murni, dia etika terapan, bisa diterapkan di mana saja. Nah, pada dasarnya etika ini sebagai dari cabang ilmu filsafat. Oke. Nah, kembali kepada etik tadi, karena bioetika ini cabang dari etik ya. Dia dari mana sih asal katanya? Asal katanya dari kata etika. Ini bahasa Yunani yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Kebiasaan cara bertindak atau misalnya karakter. Nah, ini pada bahasa yang lain etik itu suka dikaitkan dengan mos atau moris yang artinya moral. Namun pada kemajuan zamannya gitu ya, menurut bahasa Anglo-Saxon, jadi kalau dibedakan, kalau etika itu ini hasil karya akal budi. Jadi akal manusia yang dianggap manusia gitu ya, menghasilkan apa? Tadi kan adat, kebiasaan, karakter, watak gitu kan. Nah, ini berasal dari pemikiran manusia. Nah, kalau moral itu yang sifatnya kewahyuan. Jadi moral itu nilainya lebih tinggi. Yang menentukan adalah yang maha kuasa. Gitu. Ya contohnya adalah jangan membunuh. Itu sih sebetulnya bukan etika, tapi itu adalah moral. Ya pada prinsipnya jangan membunuh adalah moral yang memang diturunkan oleh yang maha kuasa gitu ya. Nah, kalau etika ini akal budi. Akal budi. Jadi kayak misalnya berbuat sesuatu yang membuat orang lain bahagia, membuat manfaat untuk orang lain gitu ya. Itu adalah etika. Nah, menurut Aristoteles, jadi bioetika ini dia merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan dia ingin menjawab kan kalau manusia bertingkah laku sebetulnya ada tujuan ya.
tujuan. Nah, tujuan itu sebetulnya ada pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana saya harus hidup dan bertindak supaya saya menjadi ya manusia terbaik gitu. Saya itu harus apa sih gitu. Supaya saya bisa bertindak supaya saya bisa dianggap sebagai seseorang yang manusia gitu. Oke. Nah, jadi etika ini dia merupakan cabang ilmu filsafat yang ingin memberikan pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini sifatnya rasional atas suatu perbuatan. Jadi kalau misalnya eh, kamu berbuat A, gitu kan, secara etik itu akan memberikan suatu dampak tertentu. Nah, sehingga sebelum kamu bertindak A itu, kamu harus berpikir dulu, kamu harus belajar dulu. Nah, ilmu bioetik yang mengatur ini. Kalau misalnya kamu, misalnya ya, kamu bertindak gegabah terhadap pasien, tidak mengikuti SOP misal, yang sudah dibuat sebagai dokter ya, kamu akan mendapatkan masalah dari pasien. Masalahnya, bisa jadi kamu cuma diberikan muka masam oleh pasien, atau bahkan kamu dituntut dengan tuntutan hukum. Nah, bioetik itu mempelajari itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Pusing ya? Ini kalau saya lihat mukanya, muka pusing semua nih. Nggak apa-apa, karena memang kamu belum dapat kuliah tentang bioetik sebelumnya ya. Yuk, kita lanjut ya. Oke. Nah, tadi di dalam hidup bermasyarakat kita mengenal banyak norma, ya. Ada tadi norma moral. Norma moral itu norma moral itu berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan yang diyakini oleh masing-masing orang, yang dimana masing-masing orang itu punya panduan atau pedoman di dalam kitab sucinya. Itu adalah norma moral. Jadi kalau misalnya dia beragama Islam nih, misalnya dia tidak sesuai dengan hal-hal yang tertuang dalam agamanya, berarti secara moral dia tidak dianggap sebagai muslim yang baik, gitu kan. Begitupun agama yang lain, misalnya kalau ada seseorang yang beragama Kristen misalnya, dia tidak mengikuti kitab sucinya, berarti dia dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti norma moral, sehingga bukan umat Kristen yang baik gitu ya. Nah, lalu kita juga kenal yang namanya norma sopan santun. Misal ada yang bicara nih, misalnya ada yang masuk kuliah, kamu misalnya ngobrol dengan yang lain, atau misalnya kamu sedang di hadapan banyak orang, lalu kamu sendawa misalnya dengan sengaja, atau misalnya kamu mau menghubungi orang yang lebih tua, atau misalnya menghubungi dosen misal, kamu chat jam 1 malam misal, seperti itu. Nah, norma moral ini bagaimana sih dibedakan dengan norma sopan santun? Kalau sopan santun itu bahasa lainnya adalah etiket. Etiket kita biasa menggunakan kata etiket itu dalam obat ya. Kalau misalnya kamu meresepkan obat nih, misalnya obat sirup gitu kan, di depannya ada label ya. Nah, label itu kita sebut etiket ya, berasal dari bahasa Perancis. Jadi jangan salah membedakan antara etika dengan etiket. Etiket itu sopan santun. Nah, bagaimana membedakan etika dengan etiket? Itu adalah tergantung ada atau tidak orang. Kalau misalnya gini, kamu sendawa nih, misalnya nggak ada orang, ya nggak apa-apa, nggak dianggap tidak tidak sopan kan. Tapi kalau ada orang, dianggap tidak sopan. Gitu. Nah, pun yang lain gitu ya. Jadi etiket ini adalah kesopanan. Kesopanan ini sangat-sangat sangat-sangat berbeda di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Misal, kamu sedang makan, kaki kamu diangkat misalnya. Mungkin di satu tempat itu boleh, tapi
tempat lain nggak boleh. Itu adalah sopan santun. Ya, tapi kalau misalnya kamu sedang makan sendiri, nggak ada orang lain, kaki kamu mau diangkat ke kursi, ya nggak masalah gitu kan. Tidak dianggap tidak sopan karena nggak ada orang. Nah, kalau etika, ada orang atau tidak ada orang itu sama aja. Kayak misalnya kamu melakukan plagiarisme, misal, atau kamu mencontek, gitu. Atau misalnya kamu melakukan kebohongan penelitian, misal, atau misalnya eh, kamu melakukan satu tindakan yang itu bisa merugikan orang lain walaupun orang lainnya nggak ada. Jadi kalau kalau etika itu beretika atau tidak beretika, ada orang nggak ada orang, itu tetap produknya sama. Tapi kalau etiket atau sopan santun, kalau misalnya dilakukan sendiri, nggak ada orang lain, ya nggak masalah gitu kan. Karena kalau sopan santun itu berhubungannya dengan orang lain. Misalnya tadi, dok kalau misalnya nih ya, kita ketahui bahwa ada batasan ketika kita akan menghubungi dosen kita misalnya. Batasannya misalnya waktu. Waktu misal sampai jam 8 malam atau jam 9 malam. Kalau kamu misalnya ngetik ngetik eh, message untuk dosen di jam 1 malam, belum kamu kirimkan, itu kan nggak ada orangnya ya. Nggak bisa dibilang nggak, itu tidak melanggar etiket, tapi kalau udah dikirim kan jam sekian, itu melanggar etiket. Nah, tapi kalau misalnya di kamu ketik dikirimkannya nanti besoknya gitu kan, misalnya sudah jam 8 pagi, ya itu kan berarti kamu dianggap beretiket gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan tidak salah lagi ya membedakan antara etika dan etiket. Nah, yang lainnya adalah misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian, mana yang dianggap sopan, mana yang dianggap tidak. Misalnya ya, kemeja nih, kamu tahu kan kemeja tangan panjang itu kalau bagian belakangnya ada yang bentuknya U kan, ada yang bentuknya lurus. Nah, secara etiket atau kesopanan, kalau kamu punya kemeja yang ujungnya melengkung ya, yang ujung belakangnya melengkung, itu peruntukannya adalah dimasukkan. Itu secara sopan santun ya, pakai sopan santun. Tapi kalau misalnya nggak ada orang lain, kamu mau keluarin, boleh nggak? Ya boleh aja. Gitu kan. Itu etika dengan etiket. Jadi kalau 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 etika mah walaupun dilakukan sendirian gitu kan, nggak ada orang lain, tapi memang itu kalau tidak diterima ya tidak diterima. Gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum ini lebih mengikat ya, lebih mengikat dan sanksinya juga lebih kuat, dan dia lebih membuat orang lebih membuat orang jerak gitu ya, membuat orang jerak, dan dia sifatnya itu hitam putih sih kalau untuk norma hukum ini. Oke, nah kalian tadi sudah mengenal etika kan? Nah, di sini sebetulnya dari sejak kelahirannya etika ini punya aliran. Aliran dari zaman ke zaman yang dia berubah dan dia memperbaiki diri ya, memperbaiki diri dianggap mendekati aliran etika yang ideal yang sesuai dengan zamannya. Aliran etika yang pertama kali dikenalkan itu adalah eudemonisme. Nah, si eudemonisme ini dikeluarkan oleh Aristoteles yang artinya kebahagiaan. Nah, di eudemonisme ini dikatakan bahwa suatu perbuatan itu dianggap beretika itu kalau membawa kebahagiaan, gitu, membawa kebahagiaan. Jadi apapun perbuatannya, kalau itu membawa kebahagiaan, itu dianggap beretika. Ini adalah zamannya Aristoteles. Ini aliran etika yang pertama, yang paling tua, yang paling yang paling ancient gitu, yang paling zaman dulu banget lah gitu. Nah, di antara aliran ini adalah aliran hedonisme. Ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat bahwa ada orang atau sekelompok orang yang kehidupannya hedon, apapun dia lakukan asal dia happy, asal dia bahagia, itu sebetulnya dia sudah ketinggalan zaman gitu ya, karena orang-orang sudah mulai beralih aliran etikanya tidak di eudemonisme itu lagi. Nah, lalu setelah itu berkembang nih menjadi deontologi. Jadi di aliran deontologi ini
yang dikenalkan oleh Immanuel Kant, di sini dikatakan bahwa orang yang beretika itu adalah yang melaksanakan kewajiban. Jadi dalam suatu tatanan masyarakat itu ada kewajiban nih, misalnya si A wajib ini. Kalau untuk jadi masyarakat yang baik itu harus wajib melakukan ini. Nah, ketika melaksanakan kewajiban itu adalah orang-orang yang dianggap beretika, gitu ya. Nah, lalu aliran ini juga akhirnya berkembang lagi dan berubah ya. Ini menjadi aliran konsekuensialisme, di mana di sini suatu perbuatan itu akan membawa konsekuensi negatif ataupun positif. Nah, di sini konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya tergantung dari perbuatan yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya kebanyakan masyarakat merasa bahwa perbuatan A itu atau berpikir bahwa perbuatan A itu adalah perbuatan yang beretika, maka yang melakukan perbuatan itu adalah orang yang paling beretika. Nah, di sini dikenal dengan aliran utilitarianism. Nah, di sini dikenal bahwa the greatest happiness of the greatest number. Jadi kebahagiaan itu terletak pada kebahagiaannya orang terbanyak. Ya kalau misalnya ada di satu tempat nih, ada satu orang yang dianggap tidak memberikan kebahagiaan, itu bahkan bisa disingkirkan gitu ya. Kalau misalnya kita dengar cerita-cerita dongeng-dongeng zaman dulu gitu kan, misalnya ada orang yang dianggap sebagai penyihir misalnya. Nah, dia tidak disukai, usir dia dari kampung ini, misalnya kata masyarakat gitu kan. Nah, itu bisa terusir gitu kan, karena memang greatest happiness-nya ada di greatest number. Nah, itu aliran etika yang ketiga. Nah, lalu karena di aliran ini banyak sekali hal-hal yang justru bertentangan dengan human right ya. Nah, jadi berkembanglah aliran yang kita kenal dengan paternalistik. Jadi, orang yang baik itu, orang yang beretika itu adalah orang yang seperti ayah yang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau ayah yang baik itu akan memberikan apapun untuk anaknya. Kita kenal dengan altruism. Jadi altruism itu mengutamakan kebahagiaan orang lain gitu. Itu yang dianggap etik saat itu. Itu lama. Paternalistik ini lama sekali ini apa berlakunya gitu ya. Berlakunya lama sampai di dunia kedokteran pun begitu. Gitu. Kenapa zaman dahulu kalau kalian dengar gitu ya dari mungkin saudara yang sudah sepuh gitu kan, orang tua gitu kan, kakek, itu kalau zaman dulu tuh kalau jadi dokter bahkan gitu ya, itu jadi tempat bertanya. Kayak misalnya ada orang meninggal jelas ya bertanya sama dokter. Kadang-kadang ada perseteruan misalnya, perseteruan suami istri. Tanya sama dokter, tanya aja sama Pak Dokter gitu kan. Pak Dokter pasti punya jawaban gitu kan. Atau misalnya ada orang meninggal gitu kan. Di sana tidak ada yang bisa memandikan gitu kan. Tidak mengerti tata caranya. Tanya sama Pak Dokter aja misalnya. Nah, itu zaman dulu seperti itu. Jadi dokter itu dianggap sebagai ayah yang baik gitu ya, ayah yang baik. Nah, namun seiring berjalannya waktu karena mungkin kebutuhan akan komunikasi, kebutuhan akan informasi banyak juga di masyarakat kita berkembang kan, sehingga aliran paternalistik ini juga tidak bisa bertahan lama. Nah, muncullah aliran otonomi. Jadi kan kalau ayah dan anak itu, kalau ayah yang baik itu kan akan memberikan yang terbaik ya untuk anaknya. Namun tidak semua ayah bisa menyampaikan itu, betul nggak? Jadi tidak semua ayah bisa menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Nah, anaknya merasa bahwa orang tuanya tidak
tidak memberikan yang terbaik buat dia, atau misalnya ayahnya bertanya kenapa saya suruh melakukan ini gitu kan, kenapa saya harus memilih ini. Nah, itu berkembang. Kalau dulu mungkin anak-anak zaman dulu, oh iya gitu, terima kasih ayah, ini emang yang terbaik gitu, kita seperti itu bisa menerima. Nah, seiring dengan tadi kebutuhan akan informasi gitu kan, ada perubahan kebudayaan, ini berubah menjadi otonomi. Nah, otonomi ini memang awalnya tadi respect for autonomy gitu kan. Nah, setelah itu prinsip yang kedua adalah non-maleficent, no harm. Nah, lalu beneficent dan pada akhirnya justice. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, sudah cukup ya. Nah, jadi setelah tadi mengenal aliran etika, gitu kan, lalu kalian juga sudah mengenal pada akhirnya berkembang menjadi bioetik, kita akan ketemu nanti masalah-masalah yang itu sifatnya adalah dilema. Dilema itu kebingungan, ya. Dilema. Nah, di sini yang kita hadapi adalah dilema etik. Contoh-contohnya adalah misal nih ya, misal kasus yang pertama, ada Nonade, usianya 32 tahun, belum menikah. Gitu kan. Kalian usia berapa tahun sekarang? Aura, berapa tahun Aura? Aura Rindu? 18 tahun 18 dok. tahun. Oke, berarti 32 tahun itu berapa tahun kemudian? 14 tahun. Oke, 14 tahun kemudian ya. 14 tahun yang lalu kamu lagi di mana? Masih ingat nggak? Enggak dok. Enggak, oke. Tapi kalau usia 6 tahun, 7 tahun masih ingat lah ya. Ya, menuju dari usia 6 tahun menuju ke 18 tahun, cepat nggak? Ya rasanya cepat dok. Oke, begitu pun nanti. Jadi ketika nanti usia 32 tahun, jangan dikira kamu akan berubah banyak sekali gitu ya. Jadi artinya mungkin bentar lagi nih. Bayangkan usia 32 tahun. Belum menikah. Seseorang usia 2 tahun, 32 tahun belum menikah. Lalu dia didiagnosis kanker serviks stadium 3 oleh dokter. Dokternya bilang, kamu dilakukan operasi pengangkatan rahim saja dan kemoterapi. Tadi kan supaya apa? Supaya kankernya tidak menyebar. Supaya kankernya tidak bernama parah. Nah, tapi ternyata orang tuanya tidak setuju. Karena pasiennya belum menikah. Dok, tapi anak saya ini perempuan. Saya pengen punya cucu dari anak saya, gitu kan. Apalagi kalau misalnya anaknya satu-satunya, dok, gitu. Gimana kalau nggak ada rahimnya, ntar dia nggak punya anak. Udahlah, dok, pakai obat minum aja. Kalau dokter itu kamu, nih, kamu akan bilang apa? Kamu akan melakukan apa? Ya, oke. Bayang ya situasinya ya. Oke. Kasus yang lainnya. Ini Nyonya Kak. Kalau Nyonya berarti udah menikah ya. Usianya 35 tahun, punya satu orang anak. Oke. Ibu Nyonya Kak ini meninggal dunia karena kanker payudara. Oke. Lalu Nyonya Kak menanyakan ke dokternya, apakah ada kemungkinan dia juga kena kanker payudara. Kenapa dia bertanya ya? Karena dia sudah bisa mencari kan. Kalau misalnya ibunya kanker, anaknya juga kanker enggak ya gitu. Di artikel-artikel di internet gitu kan. Ini kok ceritanya begini dok gitu. Lalu dokternya menjelaskan berdasarkan evidence based medicine. Gitu kan. Nah, Nyonya berkeputusan untuk mengangkat kedua payudaranya sebelum kanker itu muncul. Kankernya belum ada. Tapi dia bilang, dok udah daripada nanti saya kena kanker, saya mending angkat aja lah payudaranya. Nah, suami Nyonya yang tidak setuju. Gitu kan. Karena dia masih punya suami. Nah, dokter menyarankan Nyonya untuk mendapatkan second opinion. Oke, bagaimana dokter kedua harus bersikap dan berkeputusan? Bayangkan kamu jadi dokternya. Dok, saya udah tanya nih sama dokter sebelumnya. Saya pengen diangkat gitu kan payudaranya karena ibu saya mengalami
kanker payudara nih, ya kan? Menurut evidence base gitu kan, kanker payudaranya misalnya BRCA berapa nih, yang ternyata mungkin berapa persen gitu kan dapat diturunkannya. Nah, gimana dok? Kata dokter yang sebelumnya, saya tanya ke dokter aja gitu kan, karena suami saya nggak mau nih. Kamu gimana? Kamu bilang, cari third opinion aja. Atau gimana ya? Oke, ini contoh-contoh dilema etik yang memang nyata terjadi ya. Oke, selanjutnya. Kasus yang ketiga, Ibu SB, 35 tahun. Ibu ini punya 4 anak perempuan. Anaknya ada 4. Paling kecil usianya 3 tahun. 3 tahun berarti lari-lari ya, lagi kecil, belum sekolah, lari-lari. Terus dia ini mengalami anemia ringan. Terus dia bilang dia juga sering lelah. Nah, dia tinggal sama suaminya di rumah yang sederhana di pedesaan. Jadi ini orang desa ya, dengan rumah sederhana, anak 4, hidupnya dari bercocok tanam. Nah, dia juga ya, memelihara hewan gitu ya, ngumpulin kayu bakar, terus dan dijual, hasil taninya dijual ke kota. Ini nyata ya di kita ada. Oke, dia datang ke klinik KB, terus bilang ke dokternya untuk disterilkan karena anaknya udah 4, anaknya perempuan semua gitu kan. Terus yang paling kecil 3 tahun, dia berusia 35 tahun. Ya, jadi dia minta disterilkan dengan alasan tadi dia merasa cepat lelah, sering lelah, capek gitu kan. Dan sebelumnya diperiksa juga ada anemia ringan. Nah, dia juga mengatakan bahwa kemampuan keluarganya terbatas. Kalau misalnya dia hamil lagi, dia nggak sanggup. Nggak sanggup, udah nggak mungkin lah gitu. Ini 4, anaknya udah 4. Nah, lalu dia bilang, dia sebetulnya punya tabungan untuk bayar prosedur sterilisasi itu. Nah, lalu dia juga bilang, tapi dia pengen suaminya nggak tahu. Jadi dia minta ke dokter MD sama staf klinik agar tidak memberitahu suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu biasa melakukan kekerasan kalau dia ada hal yang dia tidak suka. Dan suaminya ini ternyata punya cita-cita pengen punya anak laki-laki. Dan 4 anak sebelumnya itu perempuan semua. Nah, di dalam budaya lokal tersebut dikatakan bahwa suami itu boleh dikonsultasikan kondisi istri di budayanya. Jadi kalau misalnya, kayak di kita juga sama kan? Di Bandung maksudnya. Nah, kalau misalnya ada suatu tindakan nih buat istrinya, itu suaminya dikonsultasikan dulu. Nah, tapi memang secara hukum tidak diwajibkan, namun secara budaya itu biasanya dilakukan seperti itu. Jadi suami itu harus dihargai terhadap semua keputusan istrinya yang menyangkut istri. Nah, kamu dokternya nih, apa yang kamu mau lakukan? Apa yang mau kamu pertimbangkan? Gitu. Cukupkah dengan membaca Gaitan? Cukupkah dengan membaca Moore? Dan cukupkah dengan membaca John Guerra? Ya, ini adalah soft skill. Ya, dan ini akan kalian hadapi. Oke, selanjutnya. Kasus yang keempat. Ada lagi nih, dokter yang merawat ibu hamil. Ibu hamil ini namanya Nyonya Tepe. Nah, dia hamil anak pertama setelah 11 tahun menikah. Bayangkan, menanti setahun, 2 tahun. Kalau misalnya kalian ada yang gap year, misalnya setahun nih, setahun aja lama ya. Lama kan? Nah, ini kalau ditunggu gitu ya, kalau ditunggu lama memang. Tapi kalau tidak ditunggu bisa jadi sebentar rasanya. Nah, dia sudah menunggu 11 tahun dan setiap orang yang menikah dengan cara yang baik, pasti mereka ingin memiliki keturunan. Keturunan dan ini adalah hal yang diharapkan. Memberi kebahagiaan kepada orang tuanya, bahkan kepada kakek neneknya gitu ya, dan keluarga besar. Nah, lalu ceritanya kehamilan pertama ini dia masuk ke trimester ketiga, berarti di akhir ya. Di akhir
dia didiagnosis ternyata memiliki komplikasi dalam kehamilannya, yaitu placenta previa totalis. Jadi artinya plasentanya ari-arinya itu menutupi jalan lahir. Kan kalian belum belajar repro ya. Harusnya plasenta itu idealnya di atas, bukan di jalan lahir. Ini plasentanya di bawah, sehingga ada risiko, nanti risikonya banyak gitu ya. Nah, kalau pada kondisi placenta previa totalis ini, ibu tidak bisa melahirkan secara normal, gitu kan? Karena memang plasentanya di bawah, jadi sangat berisiko ketika misalnya ada pembukaan tuh, sangat berisiko terjadinya perdarahan. Kalau ada perdarahan berarti akan terhenti asupan darah ke dalam si bayi gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih berapa lama tertahan di dalamnya gitu kan, sehingga dia biasanya tidak dilahirkan secara normal. Pun ibunya ketika ada perdarahan gitu kan, dengan jumlah yang banyak, itu ibunya bisa kehilangan banyak darah dan menjadi lemas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, setelah dijelaskan gitu ya ke Nyonya TP ini berniat melahirkan secara normal. Kenapa? Karena keyakinannya. Dia mengatakan bahwa kelahiran dengan cara normal itu merupakan anugerah dari Ilahi. Jadi saya ingin mendapatkan anugerah itu gitu. Nah, lalu dokter menyimpulkan bahwa keinginan Nyonya TP akan membahayakan nyawa serta nyawanya dan nyawa janinnya. Gitu. Bahkan dapat menyebabkan kematian di dua-duanya. Ya, nah, Nyonya TP ini sangat taat terhadap agamanya. Jadi dia sangat yakin dengan keyakinannya, sehingga dia meyakini bahwa dia dan bayinya akan lahir dalam keadaan selamat dan sehat. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa nanti juga akan ada pertolongan gitu ya untuk permasalahan ini dengan intervensi dari Ilahi. Nah, secara medis, tindakan persalinan yang paling mungkin untuk menyelamatkan kedua nyawa ibu dan janin ini adalah dengan melaksanakan operasi sesar. Lalu, bagaimanakah Anda sebagai dokter akan bertindak ya, dan memutuskan? Baik lagi, bisa nggak ini selesai dengan kamu baca Titan? Enggak ya? Banyak hal yang sifatnya soft skill yang harus kita asah sehingga kita bisa menyelesaikan dilema etik yang terjadi. Oke, kasus yang kelima nih. Wanita 24 tahun datang ke UGD dengan perdarahan pervaginam bersama suaminya. Perdarahan ini perdarahan yang berat. Dan dia sudah punya tiga anak. Ini kehamilan yang keempat. Nah, dia menderita kanker serviks stadium 3B. Usia kehamilannya 8 minggu. Berarti 8 minggu itu masih trimester 1 ya, masih awal-awal. Nah, lalu rekomendasinya adalah melakukan embolisasi arteri. Jadi arterinya ditutup supaya nggak perdarahan gitu ya, arteri uterin, atau memberikan terapi radiasi dosis tinggi untuk menghentikan si sel kanker yang tadi menyebabkan perdarahan. Nah, kedua pilihan ini tentu saja akan menyebabkan ibu ini kehilangan anaknya yang dikandungnya itu yang tadi 8 minggu usianya. Nah, ternyata wanita ini hanya bisa berbicara bahasa asing. Jangan dikira bahasa asing itu bahasa negara lain ya. Kadang-kadang kita juga di tanah Sunda gitu kan, ada pasien kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi dokter dengan pasien punya gap bahasa. Nah, setelah dia bicara dengan suaminya menjelaskan kepada dokter bahwa istrinya menolak semua tindakan yang akan menghilangkan janinnya. Jadi apapun tindakannya, kalau membahayakan janinnya, istrinya nggak mau. Gitu. Dokternya sudah menjelaskan ke suaminya menjelaskan ke istrinya. Ada kemungkinan gap bahasa di sini ya. Gap bahasa yang disampaikan juga oleh suaminya kan, gitu. Bisa jadi tidak sampai semua gitu kan. Dokter juga punya keterbatasan gitu kan dalam komunikasi dengan pasien. Sebagai dokter, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Oke. Kasus ke-6. Makin
apa makin terbayang kalau jadi dokter ya bahwa kasus-kasus yang akan kalian hadapi tidak sesederhana page yang datang ya, tidak sesederhana situation yang kita bahas gitu ya, kita bahas. Oke, dokter DL, satu-satunya dokter yang melayani di komunitas kecil di pinggiran kota. Dia sedang merawat JT, laki-laki 22 tahun. Ya, putra dari keluarga T untuk infeksi kelamin aktif. Yang menurut JT mungkin tertular dari penari eksotis yang bekerja di klub malam di kota terdekat. Jadi JT ini menderita penyakit menular seksual, usianya 22 tahun, dirawat oleh dokter DL. Nah, di dalam pemeriksaannya, dokter DL tidak menemukan bahwa dia tertular HIV. Jadi HIV-nya negatif ya. Nah, ketika pasien dokter DL itu Tuan MA, jadi dokter DL ini punya pasien nih namanya Tuan MA. Tuan MA ini ternyata itu akan menikahkan anaknya, anak perempuannya ke JT yang tadi sedang dirawat sama dokter DL. Nah, Tuan MA ini ingin tahu kondisi kesehatan JT ke dokter DL. Kenapa? Karena saya mau menikahkan anak saya gitu kan. Saya pengen tahu nih, kan lagi dirawat sama dokter ya. Sakit apa, Dok? JT itu gitu. Sebagai dokter yang memegang prinsip bioetik, yang memegang etika kedokteran, yang memegang tadi sumpah dokter, apa yang mau kamu lakukan? Mau bergosip sama dia nggak bisa, ya. Mau membukakan rahasia medis, kan judulnya rahasia, gitu. Bagaimana kamu akan bertindak? Ya, bagaimana kamu akan memutuskan? Baik, tadi ya. Kita tadi sudah mengenal etik, kita sudah mengenal bioetik, dan kita tadi sudah mengenal sedikit tentang aspek legal ya, aspek hukum yang ada di sekitar kita sebagai dokter. Nah, karena bioetik itu adalah merupakan ilmu terapan, maka dia bisa diterapkan di keilmuan mana saja. Nah, sehingga kita kenal istilah medical legal. Jadi medical legal itu ialah aspek hukum yang berhubungan dengan medis. Gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya suatu tindakan malpraktik yang diatur dalam undang-undang, atau misalnya tindakan tindakan dokter yang itu bisa jadi merupakan tindakan pidana juga, misalnya melakukan abortus pada pasien yang tidak semestinya, atau misalnya melakukan tindakan yang lain yang merugikan pasien yang memang itu tidak ada indikasinya gitu. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan mengenal aspek yang menghubungkan antara aspek etik dengan aspek hukumnya. Nah, di mana di sini kita akan mencoba melakukan pendekatan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan dilema etis yang tadi bisa saja kita hadapi sehari-hari. Nah, dilema etis ini bisa kita selesaikan dalam suatu ethical framework. Nah, ini adalah alat untuk membantu kalian sebagai dokter untuk bisa menyelesaikan suatu dilema etik. Ini dibuat tahun 1982, di mana ini adalah ethical framework ini adalah proses untuk melakukan suatu keputusan yang etis terhadap suatu kasus. Nah, ini ya. Jadi dia metode yang terstruktur untuk suatu kasus yang dimana kasus ini bisa diharapkan gitu ya sesuai dengan tadi clinical setting yang sedang kita hadapi. Nah, dia juga sebagai tools untuk memanage pasien yang dimana pasien ini bisa datang dengan dilema etik, dan kita diharapkan bisa memberikan
suatu keputusan yang baik, yang paling baik, yang paling sesuai untuk pasien. Nah, contohnya, kenapa sih ini penting? Ya contohnya kita bisa lihat dari pandangan-pandangan yang ada ketika kita akan menyelesaikan suatu kasus dilema etis. Bisa jadi ada satu pandangan idealis tadi kan, yang kasus-kasus sebelumnya misalnya ini kata dokternya harus misalnya lakukan embolisasi aorta gitu kan. Tapi ternyata kalau dibenturkan dengan pandangan materialisme misalnya, tapi ternyata pasiennya nggak punya asuransi gitu kan. Nah, sementara misalnya prosedur itu mahal. Jadi gimana gitu kan? Atau misalnya dengan aspek yang lain. Ini contoh ya. Nah, dari ini konflik values yang mungkin terjadi. Nah, selain itu juga ternyata ada tuh aspek dari dokternya. Contohnya misalnya dokternya nggak sabar bisa jadi kan karena misalnya mungkin pasiennya banyak, gitu kan, terus dokternya lelah. Nah, bisa juga lebih senang dokter itu mengarahkan aja. Udahlah, pokoknya kalau menurut saya gini. Nah, itu juga bisa jadi masalah ya untuk dokter dari sisi dokternya. Lalu juga kita bisa sebagai dokter itu kita sangat mungkin menghadapi dilema etik setiap detik, setiap saat. Gitu. Bahkan kalau misalnya bisa jadi kita punya 10 pasien nih, ternyata 10-10-nya punya dilema etik gitu kan. Atau bayangkan kalau misalnya lebih dari itu. Jadi ini yang bisa membuat kita memutuskan kurang tepat gitu ya, mengambil keputusan yang kurang tepat atau misalnya kurang maksimal untuk satu pasien. Nah, sehingga dibantulah dengan dibuatkan ethical framework ini. Nah, ethical framework ini mempunyai 4 box method ya, yang disusun oleh Albert Jensen, dia seorang filosofer. Ada Mark Sigler, dia seorang internis atau ahli penyakit dalam, dan ada William Winslade, dia sebagai lawyer. Nah, lalu 4 box method ini terdiri dari idea. I-nya adalah identify the facts. Jadi saat kita menemukan masalah, kita identifikasi dulu. Lalu juga tentukan etika prinsip yang ada dalam konflik tersebut. Ini bisa jadi value-value yang tadi dibawa oleh pasien ya. Nah, lalu juga E-nya adalah explore the option. Kita lihat opsi-opsi mana saja yang mungkin bisa kita lakukan, lalu act your decision and evaluate. Ini adalah 4 box untuk I yang pertama, identify the fact. Di sini dilihat dari segi identifikasi medical indikasinya bagaimana, lalu preferensi pasien bagaimana, pasien itu inginnya apa sebetulnya, atau potensinya apa atau kemampuannya apa, quality of life-nya bagaimana, lalu contextual feature-nya bagaimana. Ini contohnya. Nah, kalau misalnya di medical indication kita lihat misalnya stage-nya stage berapa, adakah di situ history of patient illness-nya bagaimana, apakah penyakitnya kemungkinan bisa sembuhkah gitu kan. Lalu pada saat di treatment itu treatmentnya tujuannya untuk apa. Nah, selanjutnya preferensi pasien, misalnya pasiennya inginnya bagaimana gitu kan, apakah pasiennya berekspektasinya sembuh gitu, atau misalnya kalau kasusnya kasus kanker misalnya tidak beralih ke stadium yang lebih lanjut dan sebagainya. Lalu quality of life, bagaimana jika dilakukan treatment, dan jika dilakukan treatment bagaimana, lalu apakah kalau misalnya pasien diberikan pengobatan yang dengan jam atau waktu tertentu, apakah dia compliance-nya bagus. Lalu juga kita lihat box yang keempat adalah contextual feature. Di sini apakah misalnya ada tadi agamakah yang mempengaruhi, atau keyakinankah yang mempengaruhi, atau misalnya dia tersangkut dengan aspek legal tertentu, misalnya dia sebagai tahanankah, atau misalnya adakah dia di bawah bayang-bayang keluarga gitu kan.
pasangan kah, orang tua kah, gitu ya, status ekonominya bagaimana, dan sebagainya. Ya, ini contextual feature-nya. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua, yang D. Kita tentukan etika prinsip yang konfliknya yang bermasalahnya bagaimana. Misalnya pada medical indication kita melihat antara dua hal yang hubungannya dengan beneficent dan non maleficent. Jadi mana yang manfaatnya lebih banyak gitu kan, mana yang tindakan-tindakan yang ternyata ini manfaatnya banyak sih tapi ternyata efek sampingnya tapi banyak juga gitu. Nah, kita nilai mana beneficent dan non maleficent yang lebih baik. Lalu preferensi pasien, kita lihat respect for autonomy. Di sini pasien tuh inginnya apa? Inginnya bagaimana gitu kan? Karena bagaimanapun juga pasien adalah manusia ya, dia ingin didengar gitu. Nah, quality of life ini bagaimana sih sebetulnya dari tindakan kita itu yang akan dilakukan? Apakah membuat pasien nantinya akan bisa seperti sedia kala, ataukah mungkin akan akan kehilangan sesuatu dalam tubuhnya misal, atau misalnya kehilangan fungsi, misalnya jadi nggak bisa jalan, nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar, dan sebagainya. Lalu di sini juga di conceptual feature kita lihat kondisi lingkungan dia secara utuh ya. Nah, lalu yang ketiga adalah explore the option. Di sini selalu tidak ada single answer untuk satu pertanyaan. Jadi misalnya pertanyaannya adalah apakah pasien ini bisa kita berikan manajemen yang utuh gitu kan. Nah, itu jawabannya bisa jadi banyak ya. Alternatifnya juga bisa banyak. Nah, selalu berikan alternatif. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia gitu kita tidak suka disudutkan dalam satu pilihan yang kita tidak bisa memilih gitu. Jadi kasih aja optionnya, nanti masing-masing option ada konsekuensi ya. Nah, oke, kasih tentu saja beritahu bahwa standarnya nih menurut evidence based medicine harusnya dengan kondisi begini, dengan stadium ini kita melakukan ini. Nah, ketika melakukan ini, angka misalnya keberhasilannya adalah ini 80% kah, apakah 70% kah, dan sebagainya. Jadi walaupun kita memberikan standard of care sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan, tapi tetap kita beritahu bahwa kemungkinannya adalah sekian gitu. Dari data kemungkinannya sekian gitu ya. Ya kalau misalnya kamu lihat di film misalnya datang ke dokter terus dok bagaimana nih sebetulnya harapan hidup saya bisa hidup berapa lama lagi, dokternya jawab gimana 10 nih 10 tahun dok 9 9 tahun 8 7 6 5 enggak ya nggak begitu, itu di film aja. Jadi pada kenyataannya kalau di kita selalu memberikan opsi-opsi atas semua kondisi yang pasien alami. Nah, lalu kita melakukan aksi atas tadi pertimbangan yang sudah kita lakukan, lalu jangan lupa dievaluasi. Nah, toolsnya tentu saja tadi kita bertemu atau konsul dengan keluarganya, kita bicara dengan keluarganya, gitu kan, untuk tadi mendapatkan contextual feature-nya, bagaimana sih sebetulnya peran keluarga gitu kan. Kalau misalnya suatu penyakit gitu kan, kalau keluarganya nggak paham, bisa jadi pasiennya ditekan gitu kan, atau misalnya pasiennya dipengaruhi sesuatu. Nah, ini bisa kita arahkan supaya dia menjadi support system yang baik gitu kan. Jadi kita lakukan family meeting gitu kan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan pasangannya yang memungkinkan. Lalu kita juga bisa berkonsultasi dengan bioetician. Jadi kita katakan kita ceritakan bagaimana kondisi pasien kita, lalu kita meminta pertimbangan gitu. Meminta pertimbangan dari bioetician. Lalu kita juga bisa berkomunikasi dengan komite etik di rumah sakit. Jadi menurut mereka bagaimana nih tindakan kita gitu kan dengan kondisi pasien dan misalnya dengan keinginan pasien inginnya demikian gitu kan, pasiennya nggak mau nih dilakukan operasi misalnya, padahal itu cuma satu-satunya
jalan. Kalau misalnya dilakukan hal yang lain, misalnya dilakukan radiasi, itu keberhasilannya cuma 10% gitu kan. Kembali lagi ke komite etik, kita bisa berkonsultasi dengan mereka. Nah, kuncinya adalah nanti sebagai dokter kita ternyata tidak bisa bekerja sendiri ya, kita tidak bisa sukses gitu kan mengobati pasien sendirian. Ternyata kita butuh berkomunikasi, kita butuh berdiskusi dengan dokter yang lain, lalu juga dengan nurse, dengan para perawat, dengan pasiennya tentu saja, dan dengan keluarganya. Nah, ingat bahwa tujuan kita adalah bukan hanya menolong yang sakit saja, tapi juga kita akan memberikan treatment yang dimana treatment ini yang tentu saja akan memberikan manfaat. Jadi jangan sampai kita memberikan treatment yang tidak ada manfaatnya untuk pasien, ya. Oke. Ya, itu yang disebut dengan collaborative relationship. Nah, lalu selain ethical framework itu ada juga pendekatan yang lain untuk menyelesaikan suatu dilema etik, yaitu dengan help. Help ini adalah hak yang pertama, humanity. Jadi di aspek humanity ini kita lakukan pertimbangan sisi pasien sebagai manusia. Tadi dimensinya banyak, ada dimensi dia sebagai penganut agama tertentu, suku tertentu gitu kan, dengan status ekonomi tertentu, status pekerjaan tertentu, dan lain sebagainya. Jadi aspek kemanusiaannya kita explore dari segi pasien. Lalu setelah itu aspek etik yang tadi dengan 4 prinsip etik. Misalnya dari kondisi ini, menurut 4 prinsip etik yang tadi dimulai dengan norma efisiennya bagaimana nih, beneficientnya bagaimana gitu kan, lalu justice-nya bagaimana, dan autonominya bagaimana, pasiennya ingin apa, ya. Lalu selanjutnya kita lihat aspek hukum, apakah kita bersentuhan atau menerabas gitu ya, kita melanggar hukum nggak sih sesuatu yang akan kita lakukan ini gitu. Nah, selanjutnya adalah aspek profesional. Aspek profesional ini tadi yang sesuai dengan standar kompetensi. Jadi kalau misalnya untuk penyakit ini standarnya itu dilakukan tindakan apa sih atau obat apa sih yang idealnya diberikan kepada pasien secara profesional. Namun baik lagi nanti akan bersentuhan dengan aspek humanity dan aspek etik tentu saja. Ya, oke. Jadi ilmu kedokteran itu walaupun dia sangat teknikal ya dan sangat saintifik gitu kan, sangat teknikal itu seperti seperti skill lab ya, dia sangat step-stepnya sangat jelas gitu dan sangat saintifik, tapi dia tetap saja merupakan suatu hubungan antara manusia ya, yang dimana di situ dokter itu tidak cuma mendiagnosis penyakitnya, memberikan advice gitu kan, memberikan treatment, tapi juga dia memberikan suatu nilai moral kepada pasien gitu ya, kepada pasien dan lingkungannya tentu saja. Oke, nah lalu seiring berjalannya dengan waktu, ternyata values and ethic di dalam kedokteran ini dia berkembang ya, dan ternyata dia didiskusikan jauh sekali bahkan sebelum Masehi gitu ya. Nah, di Cina itu tahun 2838, ini before century, di Babilonia juga ada itu tahun 1780, di Sanskrit juga 1500 tahun sebelum Masehi, lalu di Yunani ini di Hippocratic Oath atau sumpah Hippocratic, di mana di sini dipegang ya sampai sekarang. Nah, lalu bagaimana sebetulnya etik di kurikulum pendidikan dokter itu? Di Cina sudah mulai dimasukkan di tahun 618. Lalu di Roma juga sudah mulai dimasukkan dari tahun 700. Di Arab ini sudah dilakukan dari tahun 900. Nah, lalu etik ini yang kita pegang sekarang adalah etik di abad ke-17, yaitu tahun 2007 ya, yang kita gunakan etik in curriculum medicine. Nah,
Namun kalau kita lihat di Indonesia ini ternyata bioetik ini menjadi suatu kewajiban atau suatu hal yang harus dipunyai oleh masing-masing dokter ketika mereka menempuh pendidikan dan akhirnya menjadi dokter, yang dimana ini tertuang dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, di mana di sini dilihat bahwa medical school itu di Indonesia harus bisa mendidik atau melatih mahasiswanya untuk salah satunya bisa memiliki skill dan pengetahuan dari bioetik dan health humanities. Ya, ini bisa kalian lihat ya di Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 20 tahun 2013. Nah, ternyata kalau kita lihat nih, seiring dengan abad 20 dan 21, kita mengalami perubahan dalam medical education. Ini khususnya di perguruan tinggi ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di abad 20, generasi ke-1 dan kedua itu, generasi ke-1 itu kita akan menghasilkan output mahasiswa-mahasiswa yang expert. Expert itu artinya yang ahli dalam bidangnya. Nah, namun di generasi kedua kita menginginkan mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang profesional. Nah, mahasiswa yang profesional ini itu adalah zamannya saya karena ini dibuat tahun 2011 97 sampai diperbaiki 2010 dan diperbaiki lagi 2011. Nah, namun seiring zaman yang sudah berubah nih, ternyata di abad 21 ini kita akan kita melihat ada perubahan keinginan dari hasil dari medical education ini, higher medical education, yaitu kita tidak hanya akan mencetak orang-orang yang profesional, tapi akan mencetak orang-orang yang akan menjadi agent of change, gitu. Dimana di sini mereka memiliki new tolerance on transdisciplinary attitude. Nah, dimana di sini juga tentu saja sudah terlewati masanya gitu. Nah, ini adalah masa-masa transformatif yang nantinya kita akan kedepannya kita akan memiliki reformasi kurikulum, di mana di sana kita akan memiliki reformasi kurikulum new transformatif yang isinya nanti akan memberikan kita mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang nantinya akan menjadi dokter yang menjadi inspiring leader atau role model ya. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata pada abad 21 nih, di generasi ketiga dan keempat, kita memiliki tidak hanya bioetik tapi new science of bioetik. Sama ya, di dua-duanya juga ini new science of bioetik. Jadi apa yang dimaksud dengan new science of bioetik itu adalah di mana pendidikannya itu adalah pendidikan yang transdisciplinary subject, itu yang terdiri dari biologi, medicine, health, etik, filosofi, law, sosiologi, ekonomik, politik, antropologi, religious, culture, language, and art. Dan juga di sini mempelajari tentang human behavior, di mana untuk mendapatkan new tolerance on transdisciplinary attitude. Jadi dari sini mulai dilaksanakan nih bahwa kamu sekarang belajarnya kan merdeka ya, merdeka. Jadi kamu bisa belajar apa saja di mana saja gitu kan, dan kamu sekarang keilmuannya tidak dibatasi. Makanya mungkin kalau misalnya kamu lihat proses tutorial juga tidak seperti kakak-kakak kamu yang lain kan, yang sebelumnya, di mana di sini kita sudah mulai bahwa kamu tuh terjun bebas yang dimana kamu sebetulnya harusnya bisa belajar banyak sekali di sini ya. Oke, nah apa ciri-ciri dari new sense of bioethic? Ini yang pertama adalah belief in God or faith. Jadi bagaimanapun juga sebagai seorang manusia yang nantinya akan memiliki gitu ya,
memiliki nilai etik yang baik, itu pasti dia adalah orang yang agamanya baik atau keyakinannya baik. Lalu selanjutnya respect for other, ada beneficent, non-maleficent, dan social justice for all. Apa yang hilang pada notions of bioethic ini dibandingkan dengan four principle of bioethic? Apa yang hilang? Yang nggak ada apa? Punten dok, izin menjawab nih. Ya. Autonomi ya dok. Autonomi. Kenapa kira-kira autonomi hilang? Karena kalau seseorang sudah believe in God, ya kan, sudah percaya dengan Tuhannya atau percaya dengan keyakinannya, dia akan menghormati manusia yang lain. Jadi manusia itu nggak usah menjerit-jerit dia menginginkan autonomi untuk dirinya, karena pasti dia akan dihargai, dihormati oleh orang lain. Jadi akan saling menghormati. Ini tidak akan meminta lagi penghormatan karena sudah pasti akan dihormati. Kalau orang yang percaya pada Tuhannya. Jadi untuk kalian nih dokter-dokter yang beberapa tahun lagi akan menjadi dokter gitu ya, insya Allah ya. Nah, ingat bahwa ini adalah nilai-nilai atau values yang harus kalian pegang. Yang pertama tadi adalah apa? Believe in God, and faith. Jadi kalau kamu seorang Muslim, jadilah Muslim yang baik. Kalau kamu seorang Nasrani, jadilah umat Kristiani yang baik gitu ya. Kalau kamu beragama Buddha, jadilah Buddhis yang baik gitu kan. Kalau kamu beragama Hindu, jadilah agama Hindu yang baik gitu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya respect for other. Ingat, ini tanamkan bagaimana kita ingin diperlakukan, mulailah dari kita sendiri. Kita ingin diperlakukan seperti apa nih? Kitanya seperti itu. Kamu ingin dihormati, hormatilah orang lain. Ya. Oke, beneficent. Selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Non-maleficent. Do no harm. Tetap. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya. Oke, terakhir ada social justice for all. Jadi kamu memanusiakan orang lain. Apapun kastanya gitu ya. Apapun derajatnya menurut masyarakat. Di mata kamu tetap manusia. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Oke. Sudah cukup? Oke, baik. Ada 49 orang ya. Oke, baik. Ada 49 orang, berarti sekitar 6 orang, 50, 51. Oke. Ya, terima kasih. Saya harapkan ini bisa menjadi new insight ya untuk kalian. Bisa menjadi pengetahuan yang baru yang bisa menjadi modal untuk soft skill kalian, sehingga nantinya kalian akan menjadi dokter yang baik, dokter yang berkompetensi tinggi, dan dokter yang berbudi luhur ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Karena tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang ingin berdiskusi, kuliah saya cukupkan sampai di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.